Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya K. Muhammad Amin Ma'ruf, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Patra Dharma 3 Balikpapan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 LPTK Winsi Samarinda. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi halal dan haram kelas 6. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah siang tapi semuanya masih semangat. Dan Bapak lihat bangku semuanya full, berarti nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit ya? Ada yang badannya sakit sekarang? Ada, mungkin batuk pilek ringan. Oke, semoga lekas sehat, semoga keluarga kita juga yang mungkin sakit di rumah juga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, kita murojaah sebentar surah Ad-Duha yang sudah pernah kita pelajari di bab 1 kemarin. Ayo sama-sama kita baca surah Ad-Duha, ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, alhamdulillah kita sudah baca surah Ad-Duha. Semoga selalu kita amalkan ya. Dan jangan lupa murojaah di rumah. Oke. Anak-anak, sekarang kita akan belajar bab 4 tentang halal dan haram. Oke, bab 4 tentang halal dan haram. Oke. Kalian pasti sering dengar kata-kata halal maupun haram, ya kan? Ya. Nah, sering banget. Ini makanan halal, ini makanan haram. Itu ya kan? Apalagi juga kemarin di bab 3 kita belajar bahwa mengemis dengan tidak ada keterpaksaan itu hukumnya haram. Nah, itu salah satu perbuatan haram. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas spesifik tentang makanan ya, tentang makanan halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama, kalian mampu mengetahui apa definisi halal dan haram. Apa artinya halal dan haram? Lalu sebab-sebab kenapa makanan ini kok halal, kenapa kok haram? Lalu yang ketiga, kalian ngerti dasar hukum halal dan haram. Ini diharamkan di mana? Di Al-Quran atau di hadis dan lain-lain. Lalu penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita nggak mungkin sehari nggak makan, ya kan? Pasti sehari kita ada makan lah. Oke. Sekarang Bapak mau langsung bagi kelompok. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul sesuai dengan
kelompok. Nih, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Silakan berkumpul. Nah, silakan ditulis nomor 1 definisi halal haram, dikasih jarak sekitar 5 baris. Lalu nomor 2 sebab-sebab halal haram, dikasih jarak lagi 5 baris. Lalu nomor 3 dasar hukum halal haram, dikasih jarak lagi. Terakhir penerapan hukum halal haram. Nanti kalian akan menonton video, lalu kalian cari tahu dalam video itu sudah ada penjelasannya apa itu halal, apa itu haram, lalu apa aja sebabnya halal dan haram, lalu dasar hukum halal dan haram, dan bagaimana penerapannya dalam keseharian kita. Semua ada jawabannya dalam video. Nah, makanya Bapak ingatkan kalian menonton dengan teliti, perhatikan betul-betul. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, sekarang kalian akan menonton video, saksikan dengan seksama. Yang menghadap masih membelakangi papan tulis bisa menghadap ke depan. Nanti ketika kalian menemukan jawaban bisa langsung menulis, ya. Tidak harus nunggu videonya selesai. Ketika kalian menemukan jawaban, kalian bisa langsung apa? Langsung tulis. Oke. Kami, kisah teladan Nabi. Kau benar. Kita suaranya adalah tasbih. Bisa mendapatkan makanan halal dengan mudah. Let's go. Ada abu. Buahnya halal, tapi cara mendapatkannya Iya juga. Apa ini? Benar sekali. Adik ini pandai ya. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit atau 10 menit? Oke. Kalau gitu 8 menit untuk kalian mendiskusikan hasil tontonan tadi. Oke, kelompok A sudah selesai, B udah selesai, C tinggal menyalin kan ya, tapi udah selesai diskusi ya. Oke. Kelompok D sudah. Oke. Nah, tabok 1, tabok 1, tabok 2. Oke. Oke anak-anak, langsung aja kalau gitu presentasi dari kelompok A terlebih dahulu. Silakan kelompok A maju ke depan. Oke, silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok B. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan yang kami kerjakan. Saya akan tutup dari sini saja karena di sana dia sudah bersama yang lain. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, beri tepuk tangan kelompok B. Oke, ternyata ada pantunya. Silakan kelompok C. Halo teman-teman, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelajaran tentang halal dan haram. Pertama, ada definisi halal dan haram. Kelompok C, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali kelompok C. Terakhir kelompok D, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil tugas tentang halal dan haram. 1. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. 2. Sebab-sebab halal dan haram. Baik, lanjut. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya. Dalam perihal makanan, khususnya daging hewan, ada syarat sehingga makanan itu tetap halal. Salah satunya adalah menyembelih dengan nama Allah, seperti yang dibahas dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. 3. Dasar hukum halal dan haram. Penerapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87 bahwa janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Penerapan hukum halal dan haram dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penerapan dalam sikap, penerapan dalam perilaku, penerapan dalam konsumsi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk 2 jempol untuk kita semua. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Oke, nah tadi kalian sudah diskusi, juga sudah mempresentasikan masing-masing kelompok. Semuanya sudah baik, sudah berani maju ke depan, itu kalian sudah baik. Dan ada yang memang lebih baik. Tuh. Nah, nanti yang mungkin merasa kurang, kan kita sekolah di PD ya, Patra Dharma. Ya kita harus PD lah. Jadi jangan takut-takut, ya. Jangan takut. Kalian harus berani maju ke depan, menyampaikan sesuatu, apalagi sesuatu hal yang benar. Oke. Kalau secara penilaian, kelompok yang paling lengkap penjelasannya itu kelompok C dan kelompok D. Itu yang paling lengkap. Nah, yang lainnya nanti kita lengkapi, kita akan bahas sama-sama. Yang pertama dari definisi halal dan haram sampai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan catatannya diperhatikan lagi. Ya, diperhatikan lagi. Kita lengkapi sama-sama yang masih kurang. Oke? Pertama, definisi dari halal. Halal pada intinya adalah segala sesuatu yang dibolehkan. Boleh berarti halal. Nah, anak-anak, dalam hukum Islam itu kan ada halal, ada mubah, ada haram, ada makruh. Pada asalnya semua kegiatan, semua yang dilakukan manusia itu mubah. Mubah, boleh. Mubah artinya boleh. Ya. Sampai ada sesuatu yang mengharamkan, nah itu baru ini haram. Berarti kalau yang nggak dilarang, berarti halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.
Tadi semuanya sudah menjawab benar. Oke. Apabila digunakan atau dimakan tidak mendapatkan dosa. Pengertian dari haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang. Halal boleh, haram dilarang. Nah, baik untuk dilakukan, digunakan maupun dikonsumsi. Allah melarang kita untuk memakan daging babi, ya kita jangan makan karena hukumnya haram. Allah melarang kita untuk mencuri, ya kita jangan mencuri karena hukumnya haram. Oke. Nah, itu adalah definisinya. Kemudian, dasar hukum dari halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama. Ingat, Al-Qur'an sebagai sumber hukum ya, utama dan pertama. Lalu yang kedua ada hadis. Hadis itu tadi dijelaskan oleh kelompok C. Hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, kemudian bahkan diamnya Rasulullah, yaitu namanya hadis atau as-sunnah. Itu adalah hukum Islam yang kedua. Nah, kemudian ada ijtihad. Berasal dari kata ijtihada. Apa artinya tadi, Almer? Yaitu yang merupakan akar kata jihada yang artinya upaya kemampuan. Ya, istihadah itu artinya upaya atau kemampuan. Nah, anak-anak, ini Bapak jelaskan. Oke, kalau di Al-Quran itu sudah jelas. Apa yang diharamkan di Al-Quran udah jelas. Kita nggak boleh melakukannya. Nah, kemudian yang dibolehkan dalam Al-Quran, ya kita boleh melakukannya. Kemudian dalam hadis, hadis ini sebagai penjelas apa yang ada di Al-Quran. Misalnya nih, Al-Quran ngasih tahu sesuatu dan kemudian kurang jelas, akan dijelaskan dalam hadis. Paham? Oke, jadi fungsi hadis itu sebagai penjelas dalam Al-Quran. Oke, hadis untuk melengkapi Al-Quran. Nah, lalu kalau ijtihad itu misal pada zamannya Rasulullah tidak ada kegiatan itu. Misalnya nih, sebagai contoh, kita di Indonesia kalau zakat fitrah pakai beras kan, sedangkan di Arab sana tidak ada beras. Nah, maka para ulama di Indonesia membuat hukum baru, sebenarnya bukan hukum baru, membuat kesepakatan, yaitu kita menggunakan beras karena beras adalah makanan pokok kita. Oke? Nah, makanya kalau kita zakat fitrah nggak pakai gandum. Kalau orang Arab pakai gandum. Misal nih, di Indonesia ternyata makanan pokoknya singkong. Kita semuanya makan singkong, bukan makan beras. Maka kalau kita zakat fitrah menggunakan singkong, bukan beras. Gitu. Atau mungkin orang se-Indonesia makannya makanan pokoknya jagung. Maka kita kalau zakat menggunakan jagung. Karena dalam zakat itu kita mengeluarkan sedikit bahan makanan pokok. Ingat ya, kata kuncinya bahan makanan pokok. Kalau kita makan beras, kita makan nasi yang berasal dari beras, ya kita zakatnya beras. Bagaimana kalau sagu? Sagu. Berarti kita zakatnya ya pakai sagu. Bagaimana kalau ubi? Kita zakatnya menggunakan ubi. Nah, jadi seperti itu. Nih, penjelasannya Al-Quran adalah sebagai sumber hukum utama umat Islam. Segala sesuatu yang disebutkan baik halalannya dan pengharamannya disebutkan dalam Al-Quran. Penjelasannya. Nih, surah Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan segala sesuatu yang baik. Allah udah ciptakan baik nih, tapi malah diharamkan. Nah, itu nggak boleh. Nah, janganlah kamu mengharamkan segala sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang melampaui batas. Minum air itu halal, ya kan? Air putih. Tapi kalau minumnya segalon, apa yang terjadi? Iya, kita bisa muntah. Nah, itu bisa menjadi haram.
Jadi bukan hanya minuman keras saja yang haram. Ya, perbuatan kita yang melampaui batas itu bisa dikategorikan haram. Karena Allah melarang kita untuk melampaui batas. Lambung kita segini, galon segini, ya nggak muat, kita bisa muntah-muntah. Oke, lalu hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis adalah cerita atau perkataan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, hadis menjadi petunjuk atau panduan tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku atau menjalani kehidupan kita. Nah, sebagai contoh, dalam Al-Quran, perintah sholat itu hanya ruku dan sujud. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan kita harus takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, baca surah-surah pendek, i'tidal, ya kan? Terus i'tidal begini ya, kalau tadi kan ruku. Nah, di Al-Quran hanya ruku dan sujud. Kalau orang yang hanya membaca Al-Quran, perintah sholat di Al-Quran kan hanya ruku dan sujud. Berarti dia cuman gini, sujud, udah selesai. Salamnya nggak ada, baca tahiyatnya nggak ada. Nah, makanya disinilah hadis menjelaskan hukum yang belum lengkap dalam Al-Quran. Tuh. Kemudian di hadis juga disebutkan kita nanti sujudnya 2 kali, bukan cuma sekali. Lalu duduk di antara 2 sujud, lalu ada tahiyat, baca doa tahiyat, kemudian salam. Nah, ijtihad tadi Bapak sudah sampaikan sedikit, juga sudah dijelaskan oleh kelompok C. Ijtihad adalah usaha keras yang dilakukan oleh para ulama atau orang-orang yang paham tentang agama Islam. Ya, tentang ilmu agama untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah baru. Tadi contohnya zakat. Di Indonesia nggak ada gandum nggak bisa tumbuh di Indonesia. Karena kita makanan pokoknya beras, maka kita zakatnya pakai beras. Misal makanan pokok kita adalah ubi, maka kita zakatnya ubi. Kalau makanan pokok kita jagung, maka kita zakatnya jagung. Nih, contohnya yang lainnya. Misal jika ada sesuatu yang tidak ada zamannya Nabi Muhammad, seperti teknologi baru, HP, dulu kan nggak ada. Bagaimana hukumnya? Ya halal, kalau dipakai yang baik. Pak, kalau dipakai nonton TikTok, yang joget-joget, bisa haram. Tuh. Nah, para ulama akan melakukan ijtihad untuk mengetahui bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menggunakannya dengan benar sesuai dengan ajaran agama. Sebagai contoh yang kemarin rame, kalian pasti tahu sound horeg? Tahu, yang dum gitu. Sampai rumah-rumah rusak, sampai merusak jalanan. Nah, sound, para ulama sepakat, sound horeg ya utamanya, para ulama sepakat itu menjadi haram sekarang. Padahal aslinya sound ini bisa dipakai di musola, di masjid kan ada sound tuh. Nah kan, bahkan speaker yang sangat nyaring. Nah, kalau dipakai adzan, dipakai mengaji, sholawatan, bagus, bisa dapat pahala kan? Nah, tapi kalau dipakai seperti yang tadi sound horeg, bahkan sampai merusak rumah orang, merusak fasilitas umum, bahkan mengganggu kesehatan kita, utamanya telinga. Tuh. Nah, itu hukumnya menjadi haram. Dasar hukum halal dan haram. Tadi ada 3. Sebab-sebab halal dan haram itu ada 3. Yang pertama, zat asalnya. Aslinya memang udah haram. Disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tentunya. Aslinya memang udah haram. Seperti tadi apa? Daging babi. Lalu, halal dan haram dari sifat asalnya. Sebabnya. Kenapa kok bisa haram? Sedekah bagus gak? Dapat pahala gak? Iya. Tapi kalau uang sedekahnya berasal dari pencurian, apakah sedekahnya halal? Tidak, tentu haram. Berasal dari hasil korupsi? Aku mau pergi haji tapi dia hasil dari korupsi? Iya, perbuatannya bisa haram, bisa jadi nggak sah. Ya. Nah, lalu halal dan haram dari proses pengerjaannya. Misal, kalian mau masak soto.
Soto ayam. Soto ayam nih, enak kan? Siapa yang pernah makan soto? Ya, pasti semuanya pernah. Ada yang nggak makan soto sama sekali? Nggak ada. Oke. Makan soto, kalian masak soto, lalu kalian menambahkan 1 tetes saja minyak babi. 1 tetes saja. Mungkin nggak terasa. 1 tetes saja. Hukumnya apa? Hukumnya haram karena tercampur dengan hal-hal yang haram. Kemarin juga pernah viral, ada selebgram, dia makan bakso di Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Nah, baksonya halal, lalu dia membawa kerupuk kulit babi, lalu dia makan di situ dicampur, ya makanannya jadi haram. Itu. Ini penjelasannya. Dari zat asal, Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, dan babi. Kita makan darah, haram. Tuh, kita makan bangkai, haram. Kemudian sifat asalnya, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, syirik, kedukun, haram. Nah, walaupun dengan niat dan cara yang sebagus apapun, tadi Bapak udah contohkan. Ya, itu haram. Kemudian haram dari proses pengerjaannya. Sebagai contoh tadi, kalian masak, ditetesin dengan minyak babi, maka haram. Misalnya semua hal atau barang yang berasal dari atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam sikap membiasakan yang halal, menjauhi yang haram. Misalnya ketika kalian makan nasi, tidak dihabiskan. Nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Hal yang kalian lakukan, membuang makanan, itu adalah perbuatan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir itu adalah temannya syaitan. Jadi kalau kalian makan, ambil secukupnya, habiskan. Kalau kurang, boleh tambah lagi sedikit-sedikit. Kalian gak usah takut, wah kamu ini tambah terus makanya banyak betul. Ya kasih tahu aja, makanya sedikit-sedikit. Daripada mubazir. Kemudian penerapan dalam konsumsi. Nah ini, kalian pasti tahu logo ini? Logo Halal Indonesia. Ya, kalau dulu logonya kan lingkaran, warnanya hijau. Nah sekarang warnanya ungu, ada tulisannya halal. Nah, kalau kalian cari makanan yang di supermarket, yang kemasan utamanya ya, kalian cari logo halal. Dimanapun kalian berada, sekarang sudah di seluruh dunia, sudah menerapkan hal ini. Kalau memang makanan ini haram, mengandung babi, unsur babi dan lain-lain yang diharamkan, maka tidak akan ada logo ini. Ya, kalian gak usah khawatir pergi ke Amerika, Kanada, ke Eropa. Kalau cari makanannya halal, ada logonya. Nah, setiap negara punya logo masing-masing. Tapi yang jelas ada tulisan halal. Oke, quiz time. Oke, sekarang Bapak mau tanya dulu. Nanti yang bisa jawab angkat tangan, ya? Yang bisa jawab angkat tangan. Oke, belum. Oke, pertanyaannya. Apa itu halal? Oke, Almer. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Oke, sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Benar. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, satu lagi sebelum kalian mengerjakan soal. Ada 3 hal yang menyebabkan sesuatu itu halal dan haram. Sebutkan 3 hal itu. Ayo. Berasal dari zat yang tidak kita ketahui. Berarti zat asalnya. Oke, zat asal. Terus yang kedua? Dari wujudnya. Wujudnya. Ada yang bisa melengkapi? Yang pertama zat asal. Yang kedua? Betul, sifat asal. Yang ketiga? Betul, proses. Ini tadi mau jawab ya? Ya. Yang ketiga, proses. Nah, sekarang kalian kerjakan soal, nanti Bapak perlihatkan di sini di layar.
Ya. 1 sampai 10. Nah, anak, silakan dikumpulkan hasil pekerjaan kalian. Ayo, dikumpulkan 1, 2, 3. Ayo, dikumpulkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, silakan kembali duduk di tempatnya. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang apa itu halal dan haram. Tadi ada 4 hal kan yang kita pelajari. Yang pertama, definisinya halal dan haram. Ya kan? Apa itu halal? Segala sesuatu betul yang dibolehkan oleh Allah atau syariat Islam. Yang kedua, haram. Apa itu haram? Ya, segala sesuatu yang dilarang atau tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian, yang kedua, ada dasar-dasarnya atau sumber hukum halal dan haram. Ada apa aja? Sumber hukum. Al-Quran, terus Al-Hadis. Ketiga, ijtihad. Ya, ijtihad. Itu adalah sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga, ada sebab-sebabnya kenapa hal ini kok diharamkan. Yang pertama dari betul zat asal. Kedua, sifat asal. Yang ketiga, bagus dari prosesnya. Nah, penerapannya yang keempat adalah penerapan dalam kehidupan kita. Kalau diharamkan sama Allah, ya jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Tuh. Kemudian kalau dalam konsumsi, pertama kalau kita cari produk yang ada apanya? Betul, yang ada logo halalnya. Jangan ragu-ragu menjawab, ayo jawab aja. Oke, Bapak ulangi. Kalau kalian mencari konsumsi atau makanan, yang kalian cari pertama yang ada apanya? Yang ada logo halalnya. Karena kalau yang produk yang ada badaknya ya cuman minuman. Oke, tuan anak, pelajaran kita hari ini kita nanti akan lanjutkan masih di pelajaran yang sama tentang halal dan haram. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.